Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, maka kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup." Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, satu pasal, dan saya memberikan tema bagi kita semua, memahami kasih Tuhan. Sekali lagi, memahami
kasih Tuhan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kitab Hosea pasal 1 sampai dengan 11 ini bagaimana firman Tuhan datang kepada Hosea dan memberikan perintah kepada Hosea untuk boleh menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer binti Diblai. Dan hal ini terjadi menjadi suatu bukti, menjadi suatu tanda kepada orang Israel supaya orang Israel mengerti dan mengetahui bahwa mereka telah berpaling daripada Tuhan Allah. Kita melihat ayat yang kedua dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa luar biasanya suatu penyataan yang boleh diberikan Allah kepada umat Israel melalui hambanya Hosea yang boleh diperintahkan menikahi seorang perempuan sundal. Kalau kita melihat betapa hinanya kehidupan Hosea, apakah Hosea tidak mampu mencari perempuan yang baik-baik untuk boleh menjadi istrinya? Namun kita melihat hal ini terjadi supaya bangsa Israel boleh memahami kasih Allah, betapa besarnya kasih Allah kepada mereka. Namun mereka malah membelakangi Allah, memilih Allah-Allah lain, bahkan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga pesan ini, perintah yang boleh disampaikan kepada Hosea yang dinyatakan Allah kepadanya supaya dia lakukan untuk boleh membuka mata orang Israel bahwa mereka telah bersundal dengan membelakangi Tuhan Allah. Sehingga kita melihat pergilah Hosea dan menikahi perempuan sundal tersebut dan mengandung dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Dan ketika seorang anak laki-laki lahir, Allah memerintahkan Hosea untuk boleh memberikan nama yaitu Yisrael, yang memiliki arti sebab yaitu sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehud. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Hosea telah memiliki anak dari pernikahannya dengan perempuan sundal yaitu Gomer dan melahirkan seorang anak laki-laki, Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk memberi nama Israel, dan ini menjadi bukti nyata kepada orang Israel atas ketidaktaatan mereka dengan memberikan tanda bagi mereka bahwa Allah akan menghukum mereka. Dan kita melihat ketika Hosea kembali mendapatkan anak yang kedua, Allah memerintahkan untuk boleh memberikan nama Lo-ruhama yang memiliki arti yaitu sebab Allah tidak lagi menyayangi kaum Israel, tetapi Allah akan menyayangi kaum Yehuda. Bapak Ibu saling terkasih, umat Israel adalah umat kepunyaan Allah. Namun karena mereka telah bersundal dengan membelakangi Allah, sehingga Allah mulai menghukum mereka dan menetapkan kasih-Nya kepada kaum Yehuda. Kenapa Allah menyayangi kaum Yehuda? Karena tinggal kaum ini sajalah yang masih tetap memandang kepada Allah. Dan ketika Hosea kembali mendapatkan anak yang ketiga, Allah boleh memberi nama kepadanya Lo-ami,
yang berarti sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa hebatnya penyataan yang boleh diberikan Allah kepada umat Israel untuk boleh dapat memahami akan maksud Allah di dalam kehidupan mereka karena tindakan mereka yang telah membelakangi Allah sehingga mereka harus mengalami penghukuman yang daripada Tuhan Allah. Dan karena firman Tuhan yang hari ini kita renungkan ini boleh membuka mata rohani kita supaya kita boleh terus memandang kepada Allah, supaya kita tidak mengalami keadaan yang seperti dialami oleh umat Israel ketika mereka mulai bersundal, berselingkuh dengan membelakangi Allah. Maka akan ada konsekuensi yang kita alami. Kita akan mengalami penghukuman. Namun kita bersyukur kita telah ditebus melalui pengampunan daripada Allah, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Gomer adalah istri daripada Hosea yang diperintahkan Tuhan untuk dinikahi oleh Hosea. Gomer 3 kali mengandung, dan ini membuktikan betapa besarnya cinta kasih Tuhan itu dan tidak putus begitu saja sekalipun umatnya terus melanggar bahkan meninggalkan Allah. Namun semua ini terjadi supaya umat Israel boleh melihat, memahami betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, apapun situasi yang kita alami, jangan kita meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh dengan kasih. Oleh karena itu, marilah kita terus mengenal kasih Allah. Bukan hanya karena kita mengalami sukacita, namun di tengah duka cita, bahkan kesesakan yang kita alami, kita boleh semakin mengenal kasih Allah dan lewat itu semakin bersyukur, dan kita akan meresapi betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Dan mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk membalas cintanya kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup dalam kasih Allah. Jangan kita seperti umat Israel yang telah berselingkuh, bersundal daripada Allah. Oleh karena itu, tetap pegang kesetiaan di hadapan Allah. Maka kita akan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Bukan penghukuman, namun cinta kasih yang luar biasa boleh menghangatkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh menguatkan hati kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat kepunyaan Allah. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami, sekalipun mungkin kami telah melakukan banyak dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mulai kami renungkan hari ini, hati kami, iman kami semakin diteguhkan, dan boleh senantiasa terus boleh bersyukur di hadapan Tuhan, dan kami boleh senantiasa terus merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.